Shalom saudara-saudaraku, puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya dan penyertaan-Nya kita boleh kembali berjumpa untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari melakukan pujian berikut ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersukacita karena kehidupan masih Engkau beri bagi kami. Biarlah Tuhan mendapati bahwa hari ini kami pun tetap hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami baca, kami renungkan firman, dan kami lakukan itu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambil mohon ampun atas segala kesalahan kami. Amin. Saudara-saudaraku, kita membaca Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-10, demikian tertulis, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dan yang menjadi tema kita hari ini, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Saudara-saudaraku, sekarang ini di media sosial kita melihat orang bisa menghina dan menghujat hanya lewat komentar. Bahkan persahabatan dan persaudaraan bisa rusak karena komentar atau hujatan tersebut. Lebih jauh lagi bisa saja nama baik seseorang hancur karena hujatan itu. Kadang orang merasa bebas berkata apa saja tanpa memikirkan akibatnya. Saudaraku, kata menghujat berarti mencaci, memfitnah, merendahkan atau berkata jahat terhadap seseorang. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat serius. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kalimat ini membuat tentu kita bertanya, apa sebenarnya menghujat Roh Kudus itu? Dalam konteksnya, orang Farisi melihat Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi mereka justru berkata bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Artinya mereka tahu ada pekerjaan Allah, tetapi dengan sengaja menolaknya, menyebut karya Roh Kudus sebagai pekerjaan jahat. Jadi, menghujat Roh Kudus bukan sekedar salah bicara sesat, melainkan hati yang terus-menerus menolak, melawan, dan mengeraskan diri terhadap pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku, dari bacaan ini ada 3 hal yang dapat kita renungkan dan menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Pertama, hanya hati yang keras yang sulit menerima kebenaran, seperti orang Farisi melihat mujizat, tetapi hati mereka tetap menolak Tuhan.
Kadang Tuhan sudah menegur kita lewat firman, lewat ibadah atau nasihat, tetapi kita memilih tetap hidup dalam dosa. Yang kedua, Roh Kudus bekerja bahkan kepada kita tentu yang mengalami pertobatan. Dan Roh Kudus menegur saat kita bersalah, mengingatkan saat kita mulai jauh dari Tuhan, dan menghibur saat kita lemah. Karena itu jangan abaikan suara Roh Kudus dalam hati kita. Yang ketiga, jagalah perkataan dan hati kita, karena menghujat tentu itu dimulai dari hati yang penuh iri, hati yang penuh marah, hati yang penuh dendam, dan hati yang penuh dengan kesombongan. Karena itu Tuhan mau kita menjaga mulut, menjaga pikiran, menjaga sikap hidup kita. Saudaraku, hari ini mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan keraskan hati, jangan menolak Roh Kudus, sebab hati yang lembut akan dibentuk oleh Tuhan. Hati yang terus-menerus menolak kebenaran bisa semakin jauh dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Roh Kudus-Mu itu tentu menaungi kami, tetapi juga memberikan semangat bagi kami untuk tetap kuat kokoh dalam iman, memberikan semangat bagi kami untuk tidak menolak pekerjaan-Mu atas kehidupan kami. Dan karena itu kami percaya, ketika kami mendengar firman dan melakukannya, itu tanda kami tidak menghujat Roh Kudus. Itu tanda kami tidak menolak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu tentu terlalu banyak hal yang sudah kami buat yang tidak sepadan dengan firman-Mu. Kami percaya ketika kami bertobat, kami diberikan waktu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Semua kami diberkati dalam berbagai pergumulan kami, pasti Tuhan kuatkan. Dalam berbagai sukacita kami, pasti Tuhan selalu sempurnakan. Karena itu biarlah kami hidup selalu berpadanan dengan firman, dan itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, jagalah dan lindungilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.